Suara saya terdengar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita mulai membahas tentang isi dari kajian tentang relasi antara media dan masyarakat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita lebih banyak bahas tentang konsep ya, tentang pertama tentang kontrak pembelajaran, kemudian apa yang mau dikaji, kemudian pertemuan kedua membahas teori-teori yang melihat hubungan antara media dan masyarakat. Nah, apakah pada kali ini kita akan melihat salah satu konten ya atau isi dari kajian media dan masyarakat, yaitu keterkaitan antara media massa dengan apa yang disebut sebagai komodifikasi. Mudah-mudahan sudah sempat membaca atau membuka salah satu referensi yang ada pada pertemuan ini yang ada pada sudah saya cantumkan pada LDRU. Nah, sebelum membahas tentang bagaimana media massa bisa mendorong komodifikasi atau bagaimana komodifikasi terjadi melalui media massa, maka kita lihat sedikit sebetulnya media massa itu apa ya pengertiannya. Ini media massa itu mengacu pada berbagai macam perangkat teknis dan proses di mana komunikasi terjadi. Itu media massa. Jadi kalau dari sini kita lihat ada dua unsur ya, perangkat teknis dan proses. Perangkat teknis itu ya ini alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan komunikasi, gitu ya. Jadi entah itu yang berupa cetak, elektronik, digital, itu yang disebut sebagai perangkat teknis ya. Ataupun mungkin teknologi yang mungkin lebih sederhana lagi, yang kertas misalnya, ya, yang tadi yang nanti akan sedikit saya tinjau. Kemudian proses ya, proses di mana komunikasi terjadi. Nah, proses ini yang menyangkut di mana kalau kita ingat ya, proses komunikasi itu setidaknya kan ada komunikan dan ada komunikator ya. Meskipun teori tentang teori tentang itu sudah banyak yang dikritik ya, teori yang sifatnya positivis. Tetapi setidaknya unsur-unsur ada dalam proses komunikasi itu masih bisa kita pakai ya, adanya komunikasi dan adanya komunikan. Ada komunikator dengan komunikan ya. Komunikator itu yang menyampaikan pesan, komunikan itu yang menerima pesan. Meskipun komunikan juga bisa menjadi komunikator dan komunikator juga menjadi komunikan bisa juga. Nah, jadi apa hal yang terjadi antara komunikator dan komunikan itu pasti melibatkan media massa. Ya. Jadi yang menyampaikan pesan dan menerima pesan itu melibatkan media massa, terutama ketika baik komunikator maupun komunikan atau salah satunya itu tidak tunggal atau tidak hanya satu, tapi ada banyak orang. Ya. Lebih-lebih ketika komunikatornya banyak, komunikannya juga banyak. Ini pasti melibatkan media massa. Nah, perangkat dan pesannya digunakan untuk menyebarkan pesan agar menjangkau sejumlah besar orang. Nah, itu sebabnya maka ketika di zaman misalnya Yunani kuno itu orang belum perlu menggunakan media massa karena jumlah orang sangat sedikit ya, orang itu berhimpun di kota-kota yang terpisah dengan kota yang lain sehingga orang tidak perlu media massa untuk saling berkirim kabar. Kalau sekarang ya tidak bisa, kita ingin mengetahui kabar orang lain itu tidak melalui media massa ya. Kita bahkan kadang-kadang lebih percaya pada apa yang ada di media massa daripada apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Misalnya kalau kita mendengar kabar bahwa misalnya pasar di desa kita itu terbakar, nah kita baru akan betul-betul percaya kalau ini ada di media, ya kalau diberitakan di koran.
Kalau tidak kadang-kadang apa iya sih benar masalahnya kebakaran gitu ya. Kita tidak akan percaya kalau kita tidak melihat sendiri dengan mata kepala kita. Tapi begitu berita itu misalnya ada di koran, kita akan langsung percaya. Gitu. Jadi kadang-kadang derajat kepercayaan orang terhadap media massa melampaui kepercayaan terhadap realitas sehari-harian. Bahkan kadang-kadang yang ada dalam benak sehari kita ya sebenarnya realitas media, bukan realitas sehari-hari gitu ya. Ya itu sebabnya mengapa misalnya kita lebih tenggelam pada misalnya pemberitaan tentang kehidupan artis misalnya ya, percintaan mereka, perceraiannya dan seterusnya itu daripada kehidupan tetangga kita sendiri gitu kira-kira. Nah karena itu ada di media massa, sedangkan kehidupan tetangga kita tidak ada di media massa. Nah, dalam perspektif sosiologis itu ini dari Weber ya. Jadi Weber melihat bahwa media massa itu merupakan jembatan antara masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan pribadi dan isu-isu kemasyarakatan yang terkait dengan perubahan sosial budaya. Ya, jadi media massa itu seperti jembatan ya, yang memperantarai antara masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari maupun isu-isu kemasyarakatan. Itu media massa. Dan itu sebabnya mengapa mau tidak mau kehidupan pribadi kita pasti terpengaruh pada isu-isu kemasyarakatan gitu kan. Selain isu-isu kemasyarakatan juga seringkali juga terpengaruh oleh kehidupan pribadi gitu ya. Ya kehidupan pribadi misalnya ini misalnya seperti yang terjadi sekarang ini ya. Ada orang yang ini saya tahu sendiri ya, ada orang yang sangat panik setiap kali ada ambulans lewat di depan rumahnya gitu ya. Jadi ada seorang teman yang punya rumah di Jalan Baturaden Barat ya, yang pada sekitar 1 atau 2 bulan lalu itu selalu dalam kondisi cemas karena hampir setiap malam ambulans lewat di depan rumahnya. Ambulans yang membawa para pasien COVID-19 menuju ke rumah isolasi, ya, rumah isolasi atau rumah isolasi di daerah Baturaden, rumah karantina di daerah Baturaden. Gitu. Padahal yang bersangkutan itu tidak pernah COVID, gitu, tidak pernah atau belum pernah terkena COVID, tapi selalu dalam kondisi cemas ya, karena ya itu tadi karena konsumsinya atas pemberitaan tentang COVID-19 itu begitu deras ya, setiap hari dia menerima kabar tentang keluarganya yang terpapar, bahkan ada yang meninggal, tetangga kanan kirinya ada yang terkena dan seterusnya. Ya, kemudian seakan-akan kok saya tinggal tunggu waktu saja kena COVID ini, padahal yang bersangkutan punya penyakit bawaan ya, atau komorbid. Nah ini artinya kehidupan pribadinya ya, dia merasa cemas, sulit tidur ketika ada ambulans lewat di depan rumahnya malam hari, ini terpengaruh isu-isu sosial. Seringkali isu-isu kemasyarakatan juga terpengaruh juga oleh masalah-masalah pribadi gitu ya. Karena sekarang antara kehidupan publik dan kehidupan privat itu seakan-akan tidak ada jaraknya. Ya. Nanti saya akan berikan banyak contohnya ya, terkait dengan bagaimana kehidupan beberapa orang ya, atau sekelompok orang itu mengaruhi apa yang ada dalam masyarakat ya, atau mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Nah ini semua terkait dengan perubahan sosial budaya di mana kita menempatkan media massa menjadi hal yang penting, amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ada media massa kelihatannya kita tidak akan bisa hidup ya. Meskipun hanya kadang-kadang berbeda ya. Saya tahu sendiri ada mungkin ini sudah diketahui umum ya. Jadi saya katakan saja ada salah seorang dosen kita ya, dosen jurusan sosiologi yang HP-nya itu bukan HP pintar ya. Jadi ketika dihubungi ya menggunakan SMS atau ditelepon secara langsung gitu ya. Ada Mas Arizal Mutahir dan ada Bu Tririni gitu ya. Beliau berdua tidak menggunakan WA ya, tidak punya aplikasi pesan apapun ya, karena
HP-nya itu tidak ada yang smartphone ya, baik Bu Rini maupun Mas Arizal itu ya. Tetapi bukan berarti kedua beliau ini tidak terpapar atau melibatkan media massa ya, karena tetap aja meskipun tidak punya HP smartphone ya, tidak punya smartphone, tetapi tetap kedua beliau ini ya nonton TV, lihat internet, ya dengar radio dan seterusnya, sehingga tetap saja ya, meskipun kelihatannya tidak punya HP ya tetap tahu perkembangan itu ya. Dan ini realitas sekarang seperti itu ya. Jadi kehidupan saat ya ini satu bentuk perubahan kehidupan sosial budaya di mana kita begitu bergantung dengan teknologi media. Nah, sekilas saya tinjau secara sistem penyampaian pesan ini ya. Jadi cara kita menyampaikan pesan kan yang sifatnya ya, cara kita menyampaikan pesan yang sifatnya bisa menyebar dan punya dampak jangka panjang kan lewat tulisan itu ya. Karena kalau lewat omongan kan tidak tidak seringkali yang kalau kita mengandalkan omongan ya, bicara untuk menyampaikan pesan itu hanya segelintir orang yang bisa menangkap itu kadang-kadang. Dan juga yang jelas tidak bertahan lama, artinya ya akan lewat ya ketika orang yang mendengarkan omongan atau bicara atau pembicaraan ini tidak merekam ya akan lewat ya setelah orang-orang yang mendengar orang berbicara ini meninggal ya tentunya pesannya tidak akan sampai. Itu sebabnya mengapa para penyebar agama itu menggunakan tulisan gitu ya, mengandalkan tulisan meskipun tidak langsung nabi tersebut ya pengikutnya. Seperti kalau Muhammad itu ya beliau memang tidak menulis, tapi orang-orang setelah beliau yang pernah mendengar beliau mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, mencatat apa yang beliau lakukan itu, atau beliau ucapkan, atau beliau sampaikan, atau beliau perbuat ya, yang benar dikenal dengan hadis itu ya. Jadi hadis itu kan baru ditulis setelah beliau tidak ada ya. Bahkan Al-Quran sekalipun juga seperti itu ya, baru dituangkan dalam bentuk tulisan setelah beliau tidak ada dalam bentuk mushaf itu. Ya. Jadi itu pentingnya tulisan. Nah, sebetulnya sistem tulis-menulis pertama itu sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi ya. Itu di zaman kerajaan Sumeria, selatan Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang Irak ya. Irak dan Iran itu Mesopotamia. Nah, sebelah selatannya kira-kira. Jadi kira-kira Irak Selatan lah, Mesopotamia ini. Jadi 3.000 tahun sebelum Masehi, 3.000 tahun sebelum datangnya Isa Al-Masih atau Nabi Yesus, gitu ya, itu orang sudah mengenal tulis-menulisnya. Kemudian pada zaman Mesir kuno, ya, terutama di seputar Delta Nil, itu juga sudah mengenal atau sudah membuat tulisan. Mereka menciptakan tulisan untuk menyimpan informasi tentang perdagangan. Ya. Jadi pertama perdagangan ya, tentang harga barang-barang, kemudian siapa mengirimkan ke mana itu dicatat. Ya. Dan ini juga digunakan untuk terkait dengan persoalan politik dan agama, ya. Yaitu untuk menyebarkan perintah-perintah raja dan juga perintah-perintah agama yang ada pada masa itu tentunya ya, belum agama sebagaimana hanya yang kita kenal ya, tapi tetap sudah ada agama pada masa itu. Nah, agar kekuasaan politik dan kekuasaan agama itu terpelihara, maka dibuatlah tulisan. Nah, yang pertama kali adalah apa yang disebut sebagai tulisan tulisan baji atau tulisan paku ya, kira-kira bentuknya ini. Nah, ini tulisan istilah baji atau paku dan penggunaan tablet untuk media rekaman tulisan ini. Gitu. Jadi seperti sekarang ya, orang kan menggunakan tablet ya. Jadi tablet ternyata kembali lagi pada masa sekarang, tablet yang sudah menghilang sekian lama kembali lagi pada masa sekarang ya. Bentuknya sama kan, lempengan seperti ini kan tablet itu ya, baik itu tabletnya Android maupun tabletnya Apple kan bentuknya semuanya seperti ini, tidak ada yang bulat ya, semuanya bentuknya pipih gitu ya, berbentuk persegi panjang gitu ya, tidak ada yang bulat tablet itu ya.
dulu digunakan untuk menyampaikan pesan, sekarang pun internet juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan meskipun ada tambahan fungsi-fungsi lainnya. Tapi kita seperti seperti ingatkan bahwa teknologi kuno ya dalam lempengan persegi panjang digunakan untuk menyimpan pesan, menyampaikan pesan, ternyata warisan pengaruhnya sampai dengan sekarang ya. Meskipun tentunya bentuknya sudah sangat lain. Nah, ini tulisan yang dibuat pada tablet ya, itu digunakan ini terbuat dari tanah liat ya. Jadi mungkin ada teknologi tertentu sehingga kemudian tanah liat itu bisa mengeras dan digunakan untuk menuliskan pesan ya, dan itu bisa bertahan sampai dengan sekarang ya. Sekarang ada di museum-museum. Nah, ini digunakan mulai tahun 2900 sebelum Masehi, karena tahun 3000-an itu baru di dinding-dinding ya, di dinding-dinding, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana, tidak bisa disebarkan kemana-mana. Orang kalau ingin tahu pesan ya lihat di dinding-dinding itu. Nah, kemudian orang bikin tablet agar pesan itu bisa dibawa kemana-mana. Ini untuk penulisan gagasan-gagasan ke agama, ilmu hukum, dan sastra. Yang kemudian pada tahun 2600 sebelum Masehi itu tidak terlalu lama, setelah itu di Mesir itu muncul digunakannya lembaran papirus ya untuk menggantikan tablet ya. Lembaran papirus lebih ringan daripada tablet. Nah, tulisan baji digantikan oleh tulisan alfabet ya. 15 sebelum Masehi itu mulai digunakan tulisan alfabet. Nah, ini alfabet Yunani kuno yang digunakan untuk menggantikan tulisan baji, karena tulisan baji itu yang memahami hanya segelintir orang saja. Kalau ini tulisan alfabet itu karena ada petunjuknya ya, hurufnya ini bunyinya apa, itu kemudian bisa dipahami oleh banyak orang. Sehingga kemudian tulisan baji atau paku itu lama-kelamaan hilang. Nah, ini lembaran papirus ini kira-kira seperti ini. Nah, ini. Kalau di Indonesia mengenanya mungkin lontar ya, yang terbuat dari daun ya, bukan. Ini kan terbuat dari serat kayu ya, serat kayu dari pohon ya, dari serat pohon bukan kayu, serat pohon yang kemudian digunakan sebagai media untuk merekam tulisan dan menyebarkan. Ini kemudian lebih populer daripada tablet kan, tablet tadi kan bagaimanapun juga meskipun pipih kan dan bisa dibawa, tapi kan lebih berat daripada papirus ya. Kalau papirus kan sangat ringan dibawa kemana-mana ya untuk menyebarkan pesan. Nah, kemudian di Cina sendiri ya, itu orang mulai mengenal penggunaan kertas ya. Sebelumnya orang menggunakannya kain ya. Jadi pada saat yang bersamaan ketika di daerah Mesopotamia dan Mesir orang menggunakan tablet dan kemudian menggunakan lembaran papirus, di Cina itu orang sebetulnya sudah mulai menggunakan kain untuk menyebarkan pesan. Nah, sebenarnya bukan kain, kalau kain itu sebenarnya bukan dari Cina ya, tapi India sebetulnya yang pertama kali menggunakan kain untuk menuliskan pesan, ya, kemudian dikirimkan kemana-mana. Nah, karena dapat dikatakan bahwa buku pertama itu dituliskan di sehelai kain, ya. Kain itu waktu itu belum ada nama. Nah, kemudian kitab atau buku itu jenis kain yang digunakan untuk menulis pesan, kemudian dan akhirnya menuliskan banyak informasi yang penting bagi masyarakat, hanya dinamai dengan istilah buku dalam bahasa India, yaitu sutra. Ya, jadi sutra itu artinya kitab atau buku. Nah, kemudian kain yang digunakan untuk menuliskan itu sehingga dinamai dengan nama itu, ya, kain sutra itu. Ini kemudian menjadi komoditas perdagangan di tingkatan dunia pada masa itu. Oke, kemudian setelah itu, setelah Cina mengenal teknologi kain untuk merekam pesan, kemudian orang Cina menemukan kertas. Ya. Entah saya kurang tahu persis apakah ada hubungan antara Mesir dan Cina, ya, sehingga kemudian
medianya hampir sama karena lembaran papirus kan juga dibuat dari kayu ya, dari bahan-bahan yang ada pada pohon. Saya belum menyelidiki ya, belum meneliti apakah ada hubungannya ya, sehingga kemudian kok ada mirip kesamaan bahan antara Mesir dan Cina. Nah, ini kemudian dari Cina sudah menggunakannya 105 tahun sebelum Masehi, dan kemudian hampir 200 tahun kemudian itu baru Barat mengenal kertas ya. Jadi akhir abad 5 Masehi, Barat ya, orang-orang Eropa terutama baru mengenal kertas. Jadi memang ini membuktikan bahwa sebetulnya peradaban di luar Eropa sebetulnya banyak menghasilkan temuan teknologi, ya, termasuk tadi kain, kemudian mesiu itu dari India dan Cina itu. Bahkan permainan sepak bola ya katanya juga dan saya kira cukup legitimate ya, cukup dapat dipercaya penemuan para ilmuwan bahwa ini juga lahirnya dari Cina juga ya. Ada permainan Cina itu yang berabad-abad sebelum orang Inggris menemukan atau oleh bermain sepak bola gitu. Nah, bangsa Arab kemudian mengadopsi penggunaan kertas pada abad 5, ya, abad 8 maksud saya. Jadi ini kelihatannya pengaruhnya ganda ya. Ada bisa saja mereka mendapatkan pengaruh penggunaan kertas itu dari orang-orang Barat, bisa juga mereka langsung mendapatkan dari Cina. Ini sejarahnya masih diperdebatkan ya. Arab itu mengadopsi kertas itu dari Cina atau dari Barat. Ya. Masih diperdebatkan, ada yang mengatakan dari Cina, tapi ada yang mengatakan lewat orang-orang Eropa. Ya. Yang jelas, pabrik kertas pertama di dunia itu didirikan di Baghdad dan Damaskus. Ya. Baghdad di Irak dan Damaskus di Suriah. Ya. Dua negeri yang sekarang itu Damaskus ya, Suriah yang sekarang sedang mengalami banyak kehancuran ya karena perang saudara. Itu sebetulnya menyimpan peradaban yang tinggi, ya, secara peradaban yang tinggi. Baghdad juga menyimpan sejarah tersebut ya. Jadi salah satu dari pabrik kertas pertama yang ada di dunia di Baghdad itu. Nah kemudian yang menemukan mesin ketik awal itu di dinasti Song, lagi-lagi Cina juga ya. 960 sampai 1280 ya, tahun ini. Dan mesin cetak awal itu di Korea ya, terutama Korea ketika sedang dikuasai oleh Cina. Korea itu jadi meskipun mesin cetak awalnya itu dibuatnya di Korea, tetapi pembuatnya ya gabungan orang-orang Cina dan orang Korea. Dan itu dilakukan ketika Korea sedang dalam pengaruh kekuasaan dari Cina. Nah kemudian Gutenberg itu kemudian dia dilaporkan itu banyak bertemu dengan orang-orang Korea ya, dan Cina itu. Kemudian dia terinspirasi untuk membuat mesin cetak ya, tahun 1440. Jadi 240 tahun setelah mesin cetak itu muncul di Korea, baru kemudian di Eropa muncul. Ini mesin cetaknya Gutenberg ini. Jadi masih sangat sederhana, ya, sangat manual. Tetapi justru disinilah mulai berkembang revolusi media. Nah, mesin cetak yang tadinya itu hanya digunakan untuk keperluan pribadi oleh Gutenberg, nah, kemudian 10 tahun kemudian dikembangkan jadi komersial, artinya sudah diperdagangkan mesin cetak ini. Nah, dari adanya mesin cetak yang menyebar digunakan oleh banyak orang dan orang membeli mesin cetak itu, maka kemudian orang membuat media. Nah, jadi era komunikasinya ini dari adanya mesin cetak ini maka berkembang era komunikasi massa ya. Pada akhir abad 20 ini ya, ini kita abad 15 akhirnya. Jadi sudah mulai berkembang teknik percetakan. Ketika mesin cetak itu dikomersialkan oleh Gutenberg, itu berkembanglah teknik percetakan. Di situ kemudian muncul produksi dan perdagangan kapitalis ya. Kemudian bahkan dari mesin cetak inilah kemudian muncul negara bangsa ya. Jadi kapitalisme itu berkembang karena mesin cetak. Itu ada dalam buku yang sangat terkenal, yaitu Komunitas Terbayangkan atau Imagine Communities, buku tulisan dari Benedict Anderson. Ya, Benedict Anderson mengkaitkan antara perkembangan kapitalisme dengan nasionalisme dan juga dengan mesin cetak. Gitu ya. Dan lebih khas lagi, menurut Ben Anderson,
nasionalisme tidak akan berkembang kalau tidak ada mesin cetak, kalau tidak ada teknologi percetakan, kira-kira seperti itu. Ya, karena melalui media massa cetak itu orang mengenal gagasan-gagasan nasionalisme dan juga kapitalisme. Nah, awal mulanya media massa industri ini saya sampaikan sekilas saja. Dan, minggu depan, pertemuan depan nanti akan disampaikan banyak oleh dosen tamu kita atau praktisi media, yaitu Pak Gunawan, pemimpin redaksi Suara Merdeka. Ya, jadi awal mulanya media massa itu adalah merupakan perjuangan melawan kontrol negara terhadap percetakan. Ya. Jadi tema utamanya yang ada dalam media-media massa pada masa itulah pemikiran-pemikiran sifatnya liberal, karena waktu itu negara itu setelah melihat potensi mesin cetak itu berusaha untuk mengontrol penggunaan mesin cetak. Nah, negara berusaha agar orang itu mendaftarkan diri ketika dia punya mesin cetak. Ya. Lebih-lebih lagi kalau orang menggunakan mesin cetak untuk mencetak koran. Nah, ini mulai harus didaftarkan negara itu. Atau kalaupun dia tidak mau mendaftarkan diri, maka isi korannya disensor gitu ya. Oke lah kalau misalnya tidak mau didaftarkan sebagai pemilik mesin cetak atau pemilik koran, itu isi korannya harus disensor oleh negara. Nah, jadi perjuangan pers ya pada masa itu adalah bagaimana mengatasi ini kontrol negara terhadap percetakan. Nah, pada abad 17 itu pemberitaan siswa terbatas dan hanya untuk orang kaya dan terdidik. Artinya orang membuat berita waktu itu hanya untuk kepentingan segelintir orang, ya. Yaitu orang-orang kaya dan terdidik. Orang-orang yang terdidik tentunya orang yang bisa baca tulis ya, karena pada masa itu belum banyak yang bisa baca tulis, maka yang bisa membaca koran tentunya hanyalah segelintir orang. Dan hanya orang kaya, artinya orang yang bisa membeli koran saja ya. Waktu itu koran itu meskipun juga tidak mahal, tetapi juga tidak bisa diakses oleh semua orang karena kalau persentase perbandingannya itu kira-kira kalau pada masa sekarang itu orang beli koran itu ya kira-kira seperti kalau orang itu beli sepeda gitu ya. Nah, beli sepeda itu kan harganya pasti lebih mahal daripada orang beli makan ya. Semurah-murahnya sepeda itu kan tetap saja lebih mahal daripada orang beli nasi rames kan. Nah, pada kira-kira bandingannya seperti itu ya pada masa itu ya, pada masa tahun abad 18 ya, tahun-tahun 1700-an gitu. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Jadi seperti orang kalau memilih beli nasi rames atau beli sepeda, tentunya orang milih beli nasi rames atau beli bakso ya. Karena meskipun sepeda murah tetap lebih mahal daripada semangkuk bakso. Nah, kira-kira seperti itu pada masa itu. Hanya orang kaya saja atau orang punya cukup uang yang bisa membeli koran dan juga orang bisa membaca. Nah, abad 19 itu mulai menjangkau kalangan massa luas terkait dengan semakin banyaknya orang terdidik, semakin banyaknya orang sekolah, semakin banyaknya orang yang bisa baca tulis, maka koran semakin menyebar dan kemudian harga koran juga semakin turun karena orang mulai memanfaatkan koran untuk mengiklankan sesuatu. Ya. Dan ketika orang mengiklankan sesuatu, meskipun awalnya gratis, tapi lama-kelamaan membayar. Nah, disinilah mulai periode masuknya logika bisnis dalam media. Sesuatu yang akan dibedah lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya oleh dosen praktisi kita. Yang jelas ini adalah koran pertama di dunia, yaitu dari Austria. Masih ada ininya tersimpan di salah satu museum di sana, cetakannya yang awal. Jadi tahun 1609 tanggalnya. Ini jadi media ini adalah sesuatu yang menjadi penting pada masa itu ya. Jadi potensi pasar terlihat dari media ini, kemudian
semakin berkembang dengan menguatnya metode produksi dan distribusi secara keseluruhan ya. Jadi jadi mulai terlihat ada hubungan antara media massa dan bisnis ya. Jadi ketika orang mengenal rel kereta api itu kemudian ini secara langsung pun tidak langsung itu membuat perkembangan media massa semakin menyebar karena dengan adanya rel kereta api orang kemudian bisa mengirim koran ke banyak tempat ya. Tadinya koran hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di kota di mana koran itu terbit, tapi kemudian ketika orang mengenal teknologi transportasi berupa kereta api ya, orang mengenal mesin uap, kemudian mengenal rel kereta api tahun 1830 gitu, kemudian semakin luas potensi pasar dari koran ini, apalagi dengan tadi pertemuan orang yang melek huruf dan adanya penghapusan pajak. Jadi dulu itu orang beli koran itu di situ ada pajaknya, atau sekarang tidak. Itu jumlahnya maka pada masa itu koran itu mahal ya, karena tadi terkait dengan kontrol negara lewat pajak itu sebetulnya. Nah, potensi pasar ini kemudian membuat media massa berkembang banyak jenisnya ya. Jadi media cetak, jadi televisi, jadi radio, kemudian menjadi internet. Ya. Cetak itu ada yang menjadi koran, ada yang menjadi majalah. Dan kalau sekarang itu ada konvergensi ya, ada konvergensi artinya segala macam jenis media ini bisa menjadi satu lini gitu ya. Jadi ada satu perusahaan media yang dia itu punya cetaknya ya, tapi dia juga ada televisinya, radionya juga ada, internetnya juga ada ya. Misalnya seperti Kompas gitu ya. Kompas awalnya kan cetak saja ya, cetak kemudian tapi dia tadinya majalah ya, tadinya koran ya, kemudian dia sekarang punya televisi, juga punya radio yaitu radio Sonora ya. Radio Sonora kan bagian dari grup Gramedia. Kemudian ada internet ya, Kompas juga ada di internet gitu ya. Sama dengan Tempo juga ya, bahkan Tempo awalnya kan cuma majalah, kemudian dia punya korannya, koran Tempo, kemudian ada televisinya, radionya ada, kemudian internetnya di mana juga ada. Nah ini contoh perkembangan media massa yang semakin pesat ya. Nanti akan banyak dibahas dalam tema tentang media dan bisnis. Kemudian orang kemudian menemukan rumusan sukses koran, yaitu harga murah, iklan banyak, sirkulasi luas. Jadi harga murah membuat koran itu semakin banyak yang beli daripada harga mahal tapi yang beli cuma sedikit, lebih baik murah tapi yang beli banyak ya. Dan iklannya juga banyak, sirkulasinya luas. Iklannya banyak artinya orang tidak perlu berbuat macam-macam untuk mendapatkan banyak pemasukan dari koran karena ada iklan di situ, karena orang menaruh iklan pasti bayar. Nah, ini kemudian menyebabkan ini menjadi rumusan sukses dari koran. Yang kemudian ditiru oleh banyak. Jadi ketika satu koran sukses dengan rumus ini, kemudian koran lain meniru. Nah, itu sekilas tentang perkembangan media ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menerapkan perspektif apa yang disebut sebagai ekonomi politik kritis. Nah, ekonomi politik kritis adalah perspektif yang merupakan penerapan dari teori kritis itu sendiri. Nah, jadi saya kira kalau saya tidak perlu mengulang teori kritis itu apa ya, karena tentunya sudah dijelaskan dalam mata kuliah teori kritik sosial. Yang jelas meskipun teori kritik sosial itu sepaman saya itu sudah pindah dari sudah ada pergeseran dari lama ke baru ya. Jadi teori kritis meskipun masih menggunakan warisan Marxis, tapi kan juga sudah banyak bergeser dari kalau yang tadinya hanya mempersoalkan perjuangan kelas, sekarang sudah lihat pada persoalan ideologi dan persoalan ekonomi politik ya. Tetapi tetap saja warisan Marxisme tetap ada, yaitu keterkaitan antara ekonomi dengan kehidupan politik, sosial, dan budaya, meskipun tidak lagi ortodoks ya. Kalau teori Marx yang ortodoks itu kan menyatakan adanya revolusi sosial di mana satu kelas akan menggulingkan kelas lain dan akan terjadi secara berulang-ulang gitu ya. Jadi kelas yang menggulingkan akan menjadi kelas penguasa digulingkan lagi oleh yang rakyat menjadi penguasa digulingkan lagi dan seterusnya.
Nah, ini sudah ditanggalkan, sudah tidak dipakai lagi oleh teori kritik, ya. Tetapi bahwasanya antara ekonomi dengan kehidupan sosial, politik, budaya dan kaitannya itu tetap digunakan, ya. Akan menjadi fondasi yang sangat penting. Nah, ekonomi politik itu sebetulnya adalah melihat persoalan-persoalan ekonomi dari sudut kekuasaan, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau dari sudut ilmu ekonomi sendiri, tapi kalau dari sudut ilmu sosial, ya, ilmu sosial secara umum. Jadi ekonomi politik itu hubungan sosial, ya, khususnya kekuasaan yang terkait produksi, distribusi dan kekuasaan. Jadi karena orang melihat sebenarnya inti ekonomi kan adanya proses produksi dan distribusi, gitu ya, produksi dan distribusi. Nah, proses produksi dan distribusi itu juga ada dalam hubungan sosial atau hubungan kekuasaan. Termasuk dalam konteks ekonomi juga terjadi hubungan kekuasaan dengan pola-pola produksi dan distribusi. Dan juga konsumsi nantinya sebetulnya. Jadi, ekonomi politik kritis mempertanyakan keseimbangan antara usaha kapitalis dan intervensi kemasyarakatan. Jadi, ekonomi politik kritis itu melihat bahwa ini tidak seimbang, ya. Tidak seimbang antara usaha kapitalis dan intervensi kemasyarakatan. Artinya, kalau diterapkan dalam konteks media, hal-hal sifatnya idealis dari media massa, yaitu menyampaikan informasi, mendorong perubahan, itu seringkali terganggu oleh usaha-usaha kapitalis. Dan seringkali usaha-usaha kapitalis itu mengalahkan intervensi kemasyarakatan. Seringkali kepentingan kapitalis itu lebih penting dari kepentingan idealis yang ada dalam media. Nah, kemudian ekonomi politik kritis juga melihat isu-isu keadilan, kesetaraan kebahagiaan bersama dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi, apa betul kapitalisme itu berupaya untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan dan kebahagiaan bersama, atau malah sebaliknya, yaitu mengkhianati keadilan, mengkhianati kesetaraan, dan justru mendorong ketidakbaikan bersama, atau justru mendorong adanya pentingnya logika bisnis di balik semuanya. Nah, 3 tugas utama dari ekonomi politik kritis adalah melihat pada mengkaji produksi benda-benda budaya dan dampaknya terhadap konsumsi budaya. Jadi ini sebenarnya sudah diuraikan oleh teori kritis generasi pertama. Jadi bagaimana benda-benda budaya, ya, benda-benda budaya itu ya seperti musik, ya, film, kesenian itu diproduksi dan kaitannya dengan konsumsi budaya, ya. Artinya bagaimana digunakan untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Dan ketika dikonsumsi oleh banyak orang itu biasanya kemudian ada logika kapitalis di situ. Nah, di situ melihat bagaimana logika kapitalis mempengaruhi produksi benda-benda budaya dan yang digunakan untuk konsumsi sehingga kemudian menguntungkan para kapitalis. Kemudian melihat kajian kritis terhadap teks, ya, melihat teks dari segi secara kritis, kemudian hubungan antara ketidaksetaraan material dan kultural. Jadi antara ketidaksetaraan material artinya ketimpangan sosial ekonomi dan apa kaitannya dengan persoalan-persoalan budaya. Karena seringkali ketimpangan, ya, terutama kalau pandangan dari teori kritis generasi pertama melihat bahwa ketimpangan material ini seringkali disembunyikan oleh proses-proses kebudayaan, gitu ya. Para misalnya dicontohkan oleh para ahli teori kritis generasi pertama itu semat revolusi buruh, ya. Semat revolusi buruh yang menurut Marx itu seharusnya bisa mendorong perubahan sosial itu tidak muncul karena buruh sudah terdinabobokan oleh sistem budaya kapitalis, gitu ya. Mendorong orang untuk kerja dari pagi sampai sore, energinya diserap habis oleh pekerjaan, sehingga kemudian dia tidak lagi punya daya kritis pada waktu luangnya, ya. Karena jam 7 pagi misalnya, ya, jam 7 pagi sampai jam 5 sore atau bahkan lebih itu orang sudah bekerja penuh seharian, menghabiskan energinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menopang kapitalis. Nah, ketika malam hari, ketika akhir pekan itu tidak punya gagasan-gagasan kritis untuk mengkritik kapitalisme, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Orang sudah terinfluensi oleh film yang muncul di ruang publik, ya, kemudian oleh hiburan-hiburan yang luar biasa di media massa, sehingga kemudian orang hilang energi kritisnya. Itu kira-kira kajian dari ekonomi politik kritis terhadap
masa era kapitalisme kontemporer. Nah, media massa sebagai organisasi atau industri itu mengkhususkan diri pada produksi dan distribusi komoditas budaya. Nah, ketika budaya dijadikan komoditas, maka kemudian orang menjadi kehilangan jadi budaya itu menjadi kehilangan sifat pencerahannya gitu ya. Kebudayaan jadi hanya sifatnya hiburan gitu. Namanya budaya kan punya dua sisi ya, sisi hiburan dan sisi refleksi ya, atau sisi pencerahan kira-kira seperti itu. Tapi ketika budaya ini sudah menjadi komoditas yang diproduksi dan didistribusi oleh media massa, maka kemudian yang menangkap media maka hanya menjadi penikmat saja, penikmat hiburan saja. Gitu ya. Dan ini kemudian ketika dia jadi penikmat hiburan, maka dia akan semakin dieksploitasi. Kira seperti itu. Ya. Jadi budaya yang punya dua sisi, yaitu sisi pencerahan dan sisi hiburan. Karena budaya ini kemudian diproduksi dan didistribusikan oleh media massa, bukan oleh budayawan, bukan oleh kelompok budaya, maka dia akan menjadi hilang sisi pencerahannya. Gitu. Nah, ekonomi kritis tentang media itu punya 3 prinsip utama. Jadi yang pertama adalah produksi dan distribusi gagasan dipusatkan pada pemilik sarana-sarana produksi. Ya. Jadi tadi terkait dengan persoalan budaya, ya. Jadi budaya itu kemudian yang produksi adalah para pemilik sarana produksi, terutama mereka yang punya akses. Ya. Dalam ini termasuk mereka yang punya akses terhadap media. Kemudian prinsip yang kedua, gagasan-gagasan para pemilik sarana-sarana produksi mendominasi pemikiran atau melakukan hegemoni. Ya. Jadi hal-hal dalam budaya yang semestinya bisa bersifat kritis itu kemudian hilang karena gagasan para pemilik media ya, ini yang mendominasi atau menghegemoni proses dalam media itu sendiri. Yang ketiga, hegemoni mempertahankan sistem kelas yang tidak setara gitu ya. Sehingga kemudian dan ini yang menyebabkan tetap terjadi ketimpangan antara mereka yang hanya sekedar bisa menikmati tiruan benda-benda budaya tiruan ya, beda dengan orang yang bisa menikmati benda-benda budaya yang dalam tanda kutip asli ya, misalnya gitu ya. Jadi sistem kelas ini tidak jadi semakin kelihatan justru dalam media ini, karena kalau kita menggunakan prinsip ketiga, misalnya orang-orang yang misalnya tidak bisa langsung membeli kaosnya atau seragam Barcelona, itu terpaksa harus beli yang KW gitu ya. Yang KW ya, meskipun mirip ya, sangat mirip kadang-kadang, tetapi kualitasnya tetap berbeda kualitasnya antara kualitas kaos asli dari Barcelona dengan kualitas kaos yang KW ya. KW mungkin cuman ya kalau di toko mungkin cuma 100.000 atau bahkan lebih murah lagi gitu ya. Tetap beda dengan kaos harga ya sekitar yang 500.000 ke atas ya. Kalau orang itu beli langsung dari misalnya toko-tokonya Barcelona, toko-tokonya tim-tim sepak bola yang lain. Ini sehingga kemudian terlihat ya, orang yang kaya bisa langsung menikmati kaosnya. Jadi mereka bisa merasa langsung sebagai pemilik saham atas klub yang dia dukung karena dia beli kaos yang asli. Beda dengan mereka yang ya sama-sama penggemar, tetapi karena mereka tidak bisa beli kaos yang asli, mereka belinya kaos KW, ya, maka tidak terlalu banyak intens ya keterlibatannya atau emosinya tidak terlalu mendalam pada klub yang dia dukung ya. Ya saya coba saja mereka yang sangat aktif mendukung klub mereka. Kalau gampang lihat di Twitter itu hampir pasti itu orang-orang memang mau bisa beli kaosnya gitu ya, kaos aslinya gitu. Atau ya bukan hampir sebagian besar itu orang-orang yang memang bisa beli itu ya, kaos aslinya. Terutama kalau penggemarnya dari Indonesia ya, kalau penggemar di sana sih nggak masalah. Di sana pun juga orang mikir-mikir juga kalau beli kaos aslinya juga kadang-kadang mikir-mikir juga tidak terlalu mudah juga. Mereka memutuskan untuk beli kaos aslinya di sana. Nah, tentang media itu media massa sebagai propaganda ya kalau kita mau boleh kritis ya. Pihak yang berperan yaitu pihak yang berperan dalam menyampaikan nilai dan asumsi dominan kelas penguasa dan mereproduksi
struktur sosial yang mementingkan kelas tertentu. Ini media massa itu ya. Peran media massa sebagai orang kelompok pihak yang lebih melestarikan dominasi kelas penguasa gitu. Nanti akan beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Kemudian concluded kritis ketika mengkaji media juga melihat bahwa media itu patuh terhadap kapitalisme. Ya, wujud kepatuhannya adalah adanya kompromi terhadap produk-produk, kompromi terhadap pasar, yaitu diutamakannya produk-produk komersial yang ada di media. Ya, jadi media massa itu hampir selalu mengutamakan produk-produk yang punya nilai komersial. Produk-produk yang tidak punya nilai komersial akan diabaikan. Ya. Contohnya ini, kalau sebetulnya Metro TV itu punya program yang tidak terlalu komersial tapi sangat penting, yaitu program menolak lupa. Ya. Tapi menolak lupa ini kan bukan produk yang sangat komersial, sehingga kemudian dia diputarnya di Metro TV jam 11 malam gitu ya. Siapa yang nonton jam 11 malam itu ya? Kecuali kalau memang orang betul-betul niat nonton gitu. Jadi yang diputar di jam tayang utama jam 7, jam 8 sampai jam 9 adalah yang kira-kira memang banyak penontonnya gitu ya. Jadi tidak ada media yang memutar program yang tidak banyak penonton justru di jam tayang yang banyak penontonnya. Hampir tidak mungkin gitu ya. Makanya jam 8 malam itu ya hampir semua media, hampir semua televisi itu mutarnya sinetron, bukan misalnya ceramah politik misalnya itu. Kalaupun ada yang sifatnya program populer itu pun ya akan dikemas sebagai hiburan itu, bukan dikemas sebagai program sungguh-sungguh. Ya. Jadi misalnya seperti kalau pada masa bulan Ramadan itu ya kajian-kajian agamanya dari Profesor Quraish Shihab itu ya ditempatnya di jam pagi gitu ya, bukan di jam ini ya, bukan di prime time ya, bukan di jam 8 malam misalnya dan 7 malam. Nah, dalam konteks industrialisasi media maka ini kemudian media itu menjadi menggurita ya. Jadi modal dan industri media ternyata bisa menyebar kemana-mana. Jadi begitu modal yang terkait dengan media, yaitu satu media kemudian punya kantor berita, punya buku, punya radio, televisi, film, video, dan macam-macam. Kemudian dia juga bisa membangun, ketika dia mutar modalnya, modal itu kemudian bisa dibentuk masih dalam produk-produk yang terkait dengan media, misalnya punya pabrik kertas, punya mesin, ya, mesin cetak, dia punya produk elektroniknya, dia punya produk kimia, atau dia punya misalnya lembaga penelitian media. Kemudian dikembangkan lagi bisa menjadi ini modal yang terkait dengan prasarana media. Ya, misalnya perusahaan media itu punya satelit, punya komputer tersendiri, punya internet, punya kabel. Kemudian lebih jauh lagi bisa dikembangkan menjadi yang tidak terkait dengan media atau media external capital, ya. Modal yang tidak terkait dengan media, di luar media, itu perbankan, asuransi, energi, transportasi, kemudian pemanufaktur kendaraan, industri bangunan, ya, dan masuk di pasar saham. Apakah ada? Ada. Misalnya MNC itu kan bukan cuma modal media ya yang dia olah itu ya. Memang dia punya korannya sendiri ya, banyak jenis korannya MNC seperti Sindo gitu ya. Sindo itu korannya MNC, kemudian dia punya televisi jelas MNC News ya. MNC TV juga ada banyak ya, ada Global TV, ada RCTI juga masuk dalam ini. Tapi dia juga punya modal yang terbentuk yang orientasi masih media ya, karena dia punya pabrik kimia setahu saya. Dia juga punya lembaga penelitian media, ya, media market research ya, penelitian pasar media. Dia punya, kalau saya memang dia juga punya perusahaan percetakan sendiri. Ya. Kemudian MNC juga punya modal ditanamkan dalam bentuk prasarana. Ya. Dia punya perusahaan internet juga misalnya. Tapi yang jelas MC itu juga mengembangkan modalnya dalam bidang yang tidak terkait media. Misalnya dia punya bank, ya. Dia punya jelas yang tahu ya, dia punya perusahaan minyak juga, ada beberapa perusahaan
yang terkait MNC yang dia itu bergerak di bidang energi, ya. Dia punya industri bangunan dan dia juga menanam modal di saham. Jadi itu banyak ya. Apalagi ya termasuk Kompas juga sama ya. Kompas juga punya hotel ya. Hotel kan nggak ada kaitannya dengan media ya. Dan Santika kan punya Kompas ya. Kemudian dia juga punya radio ya. Dia punya dia juga punya universitas ya. Kompas Gramedia itu yaitu Universitas Multimedia Nusantara. Nah, ya Bakri juga MNC ya atau Bakri itu juga punya punya yang sama ya. Misalnya dia juga punya punya ini juga pabrik juga. Nah, jadi modal dalam industri mengalir kemana-mana, menjalar kemana-mana. Nah, kita pakai secara perspektif ekonomi politik kritis dari Vincent Mosco, ya memang menggunakan perspektif ekonomi politik kritis untuk melihat tentang media. Jadi ada 3 hal yang diperhatikan oleh Vincent Mosco, yaitu tentang komodifikasi, ya, perubahan nilai tukar jadi nilai guna. Jadi nilai tukar itu bukan nilai tukar menjadi nilai guna, tapi nilai guna menjadi nilai tukar. Keliru, saya keliru. Ya. Jadi nilai guna itu terkait dengan barangnya itu sendiri. Kalau nilai tukar ya apa yang bisa dipertukarkan dengan barang ini. Misalnya ini uang ya. Nilai guna menjadi tukar. Misalnya orang menjadi juara ya, orang menjadi juara dalam olahraga ya. Itu kan nilai guna menjadi nilai tukar ya, karena ya ada nilai gunanya ya, nilai gunanya ada, yaitu nilai gunanya tapi sifatnya abstrak ya, yaitu menjadi kebanggaan bangsa gitu ya, kemudian punya medali gitu ya. Tetapi sekarang sudah menjadi nilai tukar, menjadi juara itu, misalnya karena dia menjadi juara, maka ya seperti contoh peraih medali emas Olimpiade ya, itu dia karena dia juara maka dia punya tanah ya, dibelikan tanah oleh bupatinya, kemudian dia menjadi bintang iklan, kemudian dia mendapatkan produk perawatan kulit gratis seumur hidup gitu, banyak gitu ya. Wah, ternyata nilainya bisa sampai ratusan miliar itu hadiah yang didapatkan. Jadi meskipun aslinya dia cuma dapat bonus sekian juta dari pemerintah, tapi sebetulnya banyak sekali untuk didapatkan oleh juara-juara ini gitu ya. Jadi ini komodifikasi ya, nilai guna menjadi nilai tukar. Kemudian strukturasi. Nah, strukturasi itu mengatasi jarak dan waktu dalam struktur sosial. Itu dari dasarnya seperti itu. Tapi itu dari Anthony Giddens ya. Tapi kemudian ketika diterapkan dalam konteks media, maka ini menjadi penguasaan seluruh lini media ya. Misalnya tadi saya sampaikan, tadi yang saya contohkan, jadi koran punya koran ya, satu perusahaan media itu punya koran, punya radio, punya televisi, itu yang saya maksud. Dan sekarang itu perusahaan media itu bisa dimiliki oleh perusahaan media global gitu ya. Jadi seperti CNN ternyata sekarang sudah punya ini, sekarang CNN juga sudah punya wujudnya di Indonesia gitu ya, karena ada kerjasama bisnis antara CNN dengan Trans TV misalnya. Tapi saya tidak heran kalau lama-lama nanti perusahaan induknya CNN akan mencaplok Trans TV juga, nggak akan heran juga. Dan ini namanya strukturasi, jadi penguasaan seluruh lini media, baik itu secara dalam negeri maupun secara global. Baik dalam konteks ini, baik dalam konteks jenis-jenis media maupun dalam konteks ini kepemilikan sahamnya, itu strukturasi. Kemudian spasialisasi. Nah, ini interaksi antara struktur dan pelaku sosial. Oh sorry, saya keliru lagi. Jadi seharusnya spasialisasi itu mengatasi jarak ruang dan waktu. Strukturasi itu interaksi antara struktur dan pelaku sosial. Saya keliru lagi ini. Nanti akan saya perbaiki nanti setelah ini akan saya perbaiki, saya unggah perbaikannya di LDRU gitu ya. Jadi strukturasi itu interaksi antara struktur dan pelaku sosial, dan spasialisasi mengatasi jarak dan waktu gitu. Jadi strukturasi itu interaksi antara struktur dan pelaku sosial, itu artinya ada hubungan antara bisnis dengan pelaku media gitu kira-kira. Jadi para pelaku media itu tidak lepas dari struktur bisnis yang melekat pada media. Jadi
sekritis apapun dia, tapi ketika dia itu ada dalam media tertentu yang sudah punya ideologi tertentu, ideologi bisnis tertentu, maka mau tidak mau dia juga berlaku sesuai dengan ideologi bisnis tadi gitu ya. Saya sebetulnya ada contoh yang menarik, tapi saya lupa. Ada misalnya dalam Twitter itu ada pemberitaan tentang ini ada satu media yang Tribun, masalah Tribunnya itu kalau bicara soal atlet perempuan itu selalu menonjolkan hal yang sifatnya seksis gitu ya, cantiknya atlet bola basket gitu ya kira-kira, kemudian lengan pemain tenis perempuan yang gitu kira-kira judul-judulnya ya. Padahal sebetulnya penulisnya itu sebetulnya alumni dari perguruan tinggi yang besar ya, perguruan tinggi yang besar yang dia sebenarnya juga paham tentang perspektif kritis itu. Tapi ketika dia menulis di media, karena pengaruh struktur bisnisnya, maka kemudian tulisannya menjadi tidak bermutu gitu ya. Judul-judulnya menjadi judul yang sifatnya sensasional. Itu karena dia tidak lepas dari proses ini, struktur bisnis ini. Tapi sebetulnya pelaku media juga bisa menentukan struktur juga ya. Misalnya pelaku media yang punya kepentingan politik seperti Surya Paloh, kemudian Haritanu Sudibyo itu bisa menciptakan struktur media yang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kemudian misalnya kalau kita lihat Metro TV itu tiap hari pasti memberitakan Surya Paloh meskipun dia tidak penting sebetulnya itu kan. Demikian juga dengan RCTI hampir setiap hari juga pasti ada mempromosikan kepentingan bisnisnya dari pemiliknya. Jadi sebenarnya saling terkait antara struktur dengan pelaku itu. Jadi itu strukturasi kira-kira seperti itu. Kalau spasialisasi tadi penguasaan 10 lini media. Ini kebaliknya. Nah, jadi komodifikasi itu sebetulnya tadi kalau ini menurut Pas itu nilai guna versus nilai tukar ya. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa misalnya uang ya, uang itu kalau nilai gunanya kan sebenarnya tidak seberapa ya, karena orang ketika membuat uang dari kertas atau koin itu kan sebetulnya kalau dirubah kan sebenarnya tidak seberapa ya. Tapi nilai tukarnya luar biasa gitu ya. Uang kertas selegra tipis mungkin senilai mungkin berapa ya? Mungkin cuma 500 ya kalau kita fotokopi itu cuma 500 ya nilai satu kertas itu ya. Tapi nilai tukarnya bisa luar biasa. Misalnya kalau kertas tipis itu ternyata merupakan isinya adalah cek misalnya itu. Di situ cek itu nilai tukarnya luar biasa ya. Bisa saja cek itu sampai 1 miliar, 1 triliun itu. Jauh melampaui nilai gunanya yang mungkin cuma Rp500. Nah, komodifikasi sendiri artinya kan proses merubah hal-hal yang memiliki nilai guna menjadi produk-produk pasar yang punya nilai tukar ya. Dan dalam konteks media itu merubah nilai-nilai kehidupan menjadi nilai yang bisa dipertukarkan dengan iklan tentunya. Ya. Jadi komodifikasi seperti itu. Jadi komodifikasi itu proses merubah hal yang hanya punya nilai guna menjadi guna yang nilai pasar, nilai tukar gitu ya. Komoditas itu kan punya sesuatu yang punya nilai guna. Jadi kalau budaya itu punya nilai tukar, maka dia menjadi dilakukan proses komodifikasi. Nah, perubahan tersebut ditentukan kemampuan memenuhi kebutuhan individual dan sosial, ya. Pemilihan produk dari konteks sosial yang bermakna dan memiskinkan makna hidup yang otentik karena pertukaran nilai yang menimbulkan alienasi. Jadi perubahan-perubahan antara nilai guna menjadi nilai tukar itu karena ditentukan kebutuhan individu, ya. Ditentukan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Nah, ini media terutama memenuhi kebutuhan sosial atau yang dianggap itu memenuhi kebutuhan sosial menurut media itu ya. Perlu dihilangkan dari konteks sosial yang bermakna, dan ketika dia mengangkat segi kehidupan itu makna kehidupan jadi dihilangkan yang karena yang penting itu pertukarannya gitu. Nah, kegiatan produksi dan dimensi komoditas yang lebih menimbulkan daya tarik agar dipuja orang sebanyak-banyaknya. Ini terjadi proses komodifikasi ini. Jadi komoditas diproduksi dan distribusi agar punya daya tarik sehingga orang memuji. Nah, dalam kasus pendirian media itu ekspansi ekonomi itu lebih penting daripada demokratisasi ya. Dalam Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 yang masih diterapkan itu jelas bahwa demokratisasi ada, demokratisasi media ada, tapi kalah daripada ekspansi ekonomi media.
Undang-undang penyiaran justru memperkuat kepentingan ekonomi daripada kepentingan demokrasi politik. Nah, ada tiga aspek komodifikasi menurut Vincent Mosco. Jadi ada komodifikasi isi media, di mana data atau pesan ditransformasikan sebagai komoditas agar bisa memenuhi hasrat dan mengatasi masalah pemilihnya. Jadi salah satu aspek komodifikasi menurut Mosco adalah komodifikasi isi media. Data artinya apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu artinya sesuatu yang sebetulnya penting disampaikan, tapi yang penting dalam sesuatu yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang penting disampaikan berubah menjadi komoditas. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya. Nah, oke. Di sebelah kiri kita melihat ya ini kehidupan ini data ya. Ini yang saya kategori sebagai data sebelah kiri ya. Gambar keluarga ya, pasangan ya, suami istri yang bersama dengan anak-anak mereka. Ini data ya. Memang dalam masyarakat terjadi seperti ini ya. Tetapi ketika ditampilkan di media, ketika ditampilkan di media itu kemudian ditransformasi menjadi nilai tukar, artinya sesuatu yang bisa menarik banyak pengiklan gitu ya. Sehingga ada proses dramatisasi gitu ya. Jadi bahkan meskipun yang ditampilkan itu hampir ya memang betul-betul sesuatu yang sebetulnya menyata dalam kehidupan mereka, tapi ketika di media itu hampir pasti ada proses dramatisasi gitu ya. Bisa jadi apa yang mereka sampaikan betul, tapi ada proses drama. Ya, jadi kemudian penonton tertarik, dan ketika penonton tertarik kemudian ya diharapkan iklannya banyak yang datang. Itu data ya, komodifikasi data. Ya. Kemudian ada komodifikasi pesan yang sebelah kanan. Ya, ini ada debat dua pengacara ya, Hotman Sitompul ya, saya lupa. Hotman Paris dengan ini Ruhut Sitompul, Hotman Paris dengan Ruhut Sitompul. Ini sebetulnya pesan yaitu karena sebenarnya di situ sebenarnya mereka sedang menyampaikan sesuatu, yaitu bahwa pelaku politik tidak seharusnya melakukan korupsi gitu ya. Pelaku politik itu seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Pelaku politik seharusnya tidak manfaatkan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi. Itu kan pesannya kira-kira seperti itu. Tapi kemudian ketika tampil di media, ketika mereka berdebat itu menjadi tontonan gitu ya. Satu yang mestinya tuntunan, itu terkait dengan bahwa tadi pesan utamanya kan sebetulnya baik ya, pelaku politik tidak boleh melakukan korupsi meskipun dia bukan pejabat, tapi ketika dia memanfaatkan barang publik maka dia melakukan korupsi. Nah, tapi kemudian ketika dia ditampilkan media itu menjadi nilai tukar, yaitu menjadi tontonan, menjadi ya sesuatu, sehingga kemudian mereka berdebat secara ya memang menarik, mungkin balik-balik di sini ada yang tertarik nonton acara semacam ini, tapi sebenarnya tidak bermutu secara gagasan, tidak bermutu sebetulnya, secara isi tidak ada sebetulnya ya, hanya kepandaian bermain kata ya mereka itu antara dua orang ini terutama ya. Balik kemudian memakai judul yang sensasional tuh, Anas siap digantung di Monas ya. Memang ini manfaatkan informasi yang memang betul ya, memang dulu Ketua Umum Partai Demokrat ya, Anas Urbaningrum, memang dia menyatakan kalau saya ditemukan korupsi 1 sen sekalipun saya siap digantung di Monas, jadi seperti itu. Memang betul dia menyampaikan seperti itu. Tapi kemudian ketika dia menjadi headline judul acara, maka kemudian menjadi lebih pada sensasi, bukan refleksi ya. Seharusnya kan refleksi ya, tapi malah jadi sensasi. Nah ini contoh komodifikasi isi media. Sehingga kemudian adanya komodifikasi isi media menghasilkan kecabulan. Ini seperti diteorikan oleh orang yang namanya Jean Baudrillard, ya, seorang sosiolog dari Prancis. Nah, Baudrillard mengatakan ada beberapa jenis kecabulan. Ya. Pertama, kecabulan informasi. Ya. Ketika apapun dijadikan informasi, ketika segala sesuatu dijadikan informasi, ketika sesuatu yang sebetulnya hanya merupakan kebutuhan pribadi, baik secara sadar atau tidak, itu menjadi informasi secara umum. Ya.
informasi kan sebetulnya ya sifatnya publik informasi sebetulnya. Tapi ketika informasi itu menyampaikan sesuatu hal yang sebetulnya jadi kebutuhan pribadi, maka ya menjadi komodifikasi. Nah, misalnya ini kecabulan informasi. Segala sesuatu menjadi informasi. Misalnya ya harga tasnya, ya misalnya harga tasnya tadi Syahrini itu ya. Nah, ini yang harga tasnya Syahrini itu menjadi informasi gitu ya. Seakan-akan penting banget sih punya. Apa pentingnya sih tahu harga tasnya dia? Orang itu kan uangnya sendiri ya. Beda kalau misalnya ini adalah yang bawa tas Hermes ini yang seharga berapa ini? Jutaan ya, tidak cukup 1 juta 2 juta, ini pasti di atas itu ya, pasti sampai belasan juta ya, belasan puluhan juta. Kecuali kalau misalnya yang bawa tas ini adalah seorang bupati misalnya, seorang gubernur, nah ini baru orang bisa mempertanyakan ya. Tapi kalau seorang wirasawan seperti Syahrini ini kan sebetulnya nggak penting masyarakat tahu, tapi kenapa media berhari-hari berjam-jam meliput tentang ini gitu ya. Ini yang konteksnya lama. Kemudian yang agak baru ini ya. Ini kan ya memang mereka betul mereka penyanyi terkenal gitu ya. Tetapi kenapa seakan-akan orang harus tahu perkembangan mereka gitu ya. Kapan mereka tunangan, kapan mereka menikah. Seakan-akan itu orang semua harus tahu. Seakan-akan itu menjadi sesuatu yang penting dibutuhkan masyarakat sehingga kemudian diberitakan oleh semua media berhari-hari, setiap hari bahkan sampai kemudian di-share-kan langsung gitu ya acara pernikahan mereka. Satu tren yang sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu ya. Kemudian yang kedua tadi yang katakan Baudrillard adalah cabulan komoditas. Ketika apapun dijadikan komoditas, ketika hal-hal apapun itu menjadi barang dagangan. Nah, ini tadi sebetulnya menyambung dari yang ini mendahului tadi Rizky dan dan ada dua penyanyi dan dunia, saya lupa namanya, Rizky Bilar dan Lestari Kejora ya. Nah, ini sudah dimulai ya sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu ya, ketika misalnya pernikahannya Raffi Gigi disiarkan secara langsung dan mengambil jam tayang sibuk ya di siang hari, kemudian diikuti apalagi manfaatan momen pandemi itu ya. Atta dan Aurel itu betul-betul ya, selain mereka itu memanfaatkan momen yang sudah didapat sebelumnya ya, dari warisannya Raffi dan Gigi, mereka juga manfaat momen pandemi. Mumpung pandemi orang nggak bisa datang ke pernikahan mereka, ramai-ramai nggak bisa datang, mereka bikin secara langsung di banyak acara TV gitu ya. Nah, ini namanya kecabulan komoditas. Jadi hal yang jadi milik pribadi sebetulnya dengan sengaja mereka umbar itu ya. Jadi bukan lagi media memanfaatkan, tapi mereka juga memanfaatkan media, sama-sama memanfaatkan. Jadi mereka memanfaatkan media untuk menyiarkan pernikahan mereka, tentunya bukan dengan ketulusan agar banyak orang mendoakan, tapi tentunya berharap agar kalau nama mereka semakin terkenal, maka mereka akan semakin ya konten-konten mereka, dan kan mereka punya ini juga kan, punya kanal YouTube mereka itu semakin banyak ditonton orang kan, harapannya seperti itu. Sebaliknya media juga memanfaatkan pernikahan mereka karena tahu ini akan banyak yang nonton, sehingga iklannya juga pasti banyak sekali, dan media kipas-kipas uang. Nah, kemudian kecabulan media juga terwujud dari perkembangan logika waktu pendek dan berkelanjutan tanpa jeda, sehingga tadi termasuk misalnya ini yang ketiga, lihat dari misalnya adanya kalau di Indonesia itu sinetron yang tayang tiap hari gitu ya, misalnya Ikatan Cinta yang tiap hari. Padahal kalau di Barat itu nggak ada seperti itu ya. Kalau di Barat itu satu seri televisi itu dia siarkan ya seminggu sekali, bukan seminggu 7 kali, bukan seminggu 7 kali, tapi seminggu sekali kalau. Dan itu ketika jeda betul-betul jeda itu, misalnya selesai satu musim itu berarti orang harus nunggu tahun depan kalau mau tayang lagi. Ada jeda 3-4 bulan biasanya gitu setiap satu serial televisi kalau di Barat. Kalau di Indonesia
setiap hari gitu ya, setiap hari tanpa jeda selama bertahun-tahun. Saya kok malah heran tidak ada orang yang tidak bosan itu ya. Nah ini malah, tapi ada juga memang tayangan televisi yang seperti itu yang bisa bertahan sampai 10 tahun ya, seperti Tersanjung gitu ya, sampai 12 tahun kalau salah. Kemudian ada repetisi materi, pengulangan gagasan kecabulan. Jadi ini kemudian ketika orang menyiarkan, satu selebriti menyiarkan pernikahan mereka diikuti oleh selebriti lainnya. Nah, kemudian khalayak, ya komodifikasi khalayak, perusahaan media memproduksi khalayak untuk diantarkan pada pengiklan. Ya. Jadi penonton sebagai komoditas bagi pengiklan, khalayak sebagai modal. Jadi perusahaan media memproduksi khalayak, dalam arti membentuk khalayak, menciptakan penonton. Caranya apa? Dengan menciptakan sensasi-sensasi tersendiri. Nah, misalnya ini, ya. Jadi reality show yang pura-pura kaget, ya. Jadi reality show yang ke areal ini saya menarik sekali ininya kartunnya ya, ekspresi pura loh apa ada apa ini bawa padahal sebenarnya dia sudah tahu bahwa mau ada yang meliput ya, tapi sudah diatur sedemikian rupa sehingga seakan-akan tidak tahu ya. Juga termasuk ini yang penonton ini penggerbekan Angel Lelga oleh waktu itu masih suaminya Vicky Prasetyo. Ini juga contoh di upaya orang memproduksi khalayak. Nah, kemudian yang terakhir adalah komodifikasi pekerja atau awak media sendiri. Jadi pekerja media itu menjadi bagian dari mesin media dan sekaligus mereka menjadi khalayak. Mereka mengalami revikasi, mereka juga dimanfaatkan. Jadi yang dimanfaatkan bukan cuma penonton atau isi media, tapi justru para pekerja media sendiri ya. Contoh yang paling gamblang adalah ini, ya, media sebagai khalayak. Ya. Nah, ini acara apa ini? Saya lama nggak nonton ya, tapi saya dapatkan dari capture seorang teman di media sosialnya. Kalau saya acaranya nyanyi pagi-pagi di RCTI ya, ketika kemudian ternyata seringkali itu yang disuruh joget-joget, ikut nyanyi justru para awak medianya sendiri ya, kameramen, kemudian kru yang lain itu justru ikut joget-joget di sini, ikut nari-nari di sini. Jadi mereka juga dimanfaatkan. Jadi mereka juga dikomodifikasi oleh media. Jadi mereka memproduksi komodifikasi atas diri mereka sendiri. Jadi media bukannya mengkomodifikasi penonton, bukannya mengkomodifikasi isi media, tapi juga mengkomodifikasi awak medianya itu sendiri. Jadi itu 3 aspek komodifikasi menurut Vincent Mosco yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan ini juga sudah yang saya sampaikan tadi juga sudah dipaparkan dalam berbagai referensi yang saya cantumkan di Eldiru. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau menanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi dari apa yang saya sampaikan tentang kaitan antara media massa dengan komodifikasi? Tidak ada? Oke, nanti saya bisa buka forum diskusi di Eldiru ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, tapi belum muncul sekarang bisa ditanyakan di lewat Eldiru ya. Oke, kalau memang tidak ada ya saya cukupkan di sini. Oh ya, untuk minggu depan ya, mungkin sudah mendengar bahwa untuk minggu depan itu akan menjadi webinar ya, tapi waktunya digeser menjadi Rabu siang ya, karena setahu saya Rabu siang itu semester ini tidak ada kuliah jam 12:30 ya. Sehingga saya usulkan itu dan ada teman kalian yang
mengkonfirmasi, dan juga kebetulan memang dosen praktis yang bersangkutan memang kalau Senin itu memang sibuk ya. Biasa kalau yang namanya awak media kan seperti itu. Jadi kalau Senin biasanya kan memang banyak kegiatan rapat ya. Apalagi kan Senin kan biasanya hari pertama di minggu yang baru. Jadi wajar kalau misalnya beliau tidak bisa karena sebagai pemimpin redaksi tentunya harus ada banyak pertemuan di awal pekan. Ya. Jadi karena itu maka saya usulkan Rabu siang, dan memang saya lihat tidak ada yang kuliah Rabu siang ya seperti ini. Kecuali kalau memang ada yang geser, ini di luar pengetahuan saya. Jadi semoga bisa semua ya hari Rabu siang itu, dan nanti selain kuliah juga bisa mendapatkan sertifikat ya, mungkin ada gunanya juga untuk CV kalian karena akan dibentuk dalam format webinar untuk minggu depan, pertemuan keempat. Oke, saya kira kalau tidak ada yang disampaikan, saya kira cukup. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.